Ayo, dayung terus kawan. Hari ini kami akan menuju ke kebun durian. Karena arah kebunnya ada di hilir sungai, jadi kami memutuskan memakai rakit agar lebih cepat dan hemat waktu. Berakit di sungai yang deras seperti ini lumayan susah loh. Kita harus mengarahkan rakit agar tidak terbentur batu. Wah, Aziz iseng juga nih. Jangan sampai rakit kita terbalik loh. Ayo, semangat. Sedikit lagi kita sampai. Hati-hati, jalannya licin. Kok tangganya terasa berat ya? Wah, adikku malah bergantungan di tangga. Pantas tangganya jadi semakin berat. Waduh, ada durian jatuh. Untung tidak kena kami. Akak, adik-adik muda, akak, jelek mama karayo, Wah, ternyata kakak sudah naik pohon duluan tuh. Yuk, langsung saja kita bantu. Kakak Miftah memang ahli memanjat pohon. Kalau kami sih cukup pakai tangga saja, agar buah durian yang sudah matang tidak perlu kami lempar dan tidak pecah. Kebun durian milik paman ini sudah ada sejak tahun 90-an. Dan ada sekitar 150 pohon. Kami pilih durian yang matang saja. Cara membedakannya gampang kok. Cukup cium dan ketuk buahnya. Agar durian tidak pecah, umpan pelan-pelan ke bawah ya. Kalau sudah harum dan berbunyi seperti ada bagian kosong atau berongga, tandanya buah sudah matang. Sepertinya sudah semua durian yang kita ambil. menurut apa nambah? Apa tuh akak? Hah? Akak apa tuh? Makan lang. Ada borin. Ada borin. Punur pedro. Minum hero. Ah. Aziz! 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 Kak, kau dia hilang. Aziz, akak kalau menongkan Wah, Aziz sudah bikin kami khawatir. Ternyata malah enak-enakan makan durian. Ini dia rumah Aceh yang sudah ada dari zaman nenek kakek kami. Bentuknya rumah panggung. Bagian bawahnya biasa untuk beraktivitas seperti yang kami lakukan sekarang. Kami akan membuat kue boi ikan. Bukan dari ikan ya bahannya, tapi dari durian matang. Durian yang sudah dibelah, diambil dagingnya. Pisahkan dengan biji tengahnya. Untuk membuat kue boi ikan, kita memakai telur ayam agar kue menjadi lembut. Tambahkan gula secukupnya, lalu kocok sekitar 1 jam sampai adonan mengembang. Lang, coba ring no. Setelah adonan mengembang, tambahkan daging durian. Tambahkan tepung yang sudah disangrai, aduk lagi sampai rata.
cetakan kuenya berbentuk ikan. Cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dioleskan minyak agar adonan kue tidak lengket. Kami memakai oven tradisional khas desaku. Memakai kuali berisi tanah yang dipanaskan di bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian bawah dipanaskan memakai kayu bakar dan bagian atasnya memakai sabut kelapa. Setelah 10 menit, kue bisa diangkat. Agar lebih cantik, kita hias yuk. Menghias kuenya gampang kok. Cukup memakai lidi yang sudah diberi pewarna makanan. Mirip membuat lukisan kan? Jadi kita bebas berkreasi sesuai dengan selera kita. Di kampungku masih ada beberapa warga yang mendulang emas di sungai dengan cara tradisional. Nah, kita ajak ibu-ibu mencicipi kue buatan kita yuk. Wah, suasananya cocok. Makan kue di pinggir sungai bersama warga sambil diiringin gemercik suara air jadi terasa lebih nikmat. Ayo, habiskan kuenya. Masih ada 3 tampah besar nih. Selain bertani, sebagian warga desaku bermata pencaharian sebagai pencari ikan. Hari ini kami akan mengajak ibu untuk menjala ikan di sungai. Bakal cik. Lambung mak kan sakit. Mak biasa Haji. Ubah apa cik? Mak biasa pakai dedak jerenang. Oh, akak apa nak cerdak jernang? Oh, dedak jerenang yang tahu pegat orang yang bak buah ajak tak buah buah ya. Cak. Wah, kita cari obat untuk ibu dulu yuk. Nah, ini dia buah jernangnya. Buah ini termasuk yang sudah langka dan mahal. Buah ini masih termasuk dalam keluarga rotan. Makanya pohon jernang hanya bisa didapat di dalam hutan. Karena harganya mahal, pada tahun 2006, Paman sengaja menanam dan membudidaya tanaman ini. Ada sekitar 1000 pohon jernang yang ditanam di kebun ini. Pohon jernang bisa mulai berbuah ketika sudah berumur 3 tahun ke atas. Memetik buah jernang harus berhati-hati karena banyak duri di bagian batang pohonnya. Wah, ternyata ada paman juga di kebun. Yuk, sekalian kita bantu. Agar tidak terlalu berat ketika dibawa pulang, petik buah jernang, lalu pisahkan dari batangnya. Ketika belum musim panen, jernang biasa diambil seminggu sekali. Hanya buah yang berukuran besar saja yang diambil, agar menghasilkan jernang berkualitas bagus. Waduh, Aziz malah mainan nih. Ayo bantu kakak. Sebelum digunakan, jernang harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Tumbuk jernang sampai halus. Kami memakai alat tradisional yang bernama jengki. Alat ini menggunakan tenaga kaki untuk menggerakkannya. Selain menumbuk jernang, jengki juga sering kami gunakan untuk menumbuk kopi. Ada 2 keuntungan memakai alat ini dibanding memakai mesin. Pertama, biji yang ditumbuk tidak hancur. Kelebihan kedua, biji tidak lengket di mesin. Buah yang sudah halus harus diberi air dan disaring. Proses ini untuk memisahkan kandungan warna merah dengan ampas buahnya. Setelah selesai disaring, air ini harus diendapkan semalam dan dijemur kurang lebih 2 hari. Setelah dijemur, jadi bubuk seperti ini deh.
Bubuk jernang atau kami menyebut dodak jernang inilah yang berharga mahal. Saat ini 1 kilo jernang halus kualitas super dihargai 2 juta rupiah. Lumayan mahal juga ya. Yuk kita bawa sedikit untuk obat ibu. Dodak jernang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Salah satunya sakit mah yang diderita ibu. Ayo Bu, diminum. Semoga lekas sembuh ya Bu. Ayo, semangat teman-teman. Kerahkan semua tenagamu. Hayo, teman di rumah, ada yang tahu apa yang sedang kami bawa? Iya, benar. Yang kami bawa yaitu alat tangkap ikan. Kami biasa menyebutnya brieng. Ukurannya besar kan? Kalau cuma kami berempat, gak bakalan kuat deh bawanya. Makanya kami perlu bantuan paman. Nah, ini tempat yang tepat untuk memasang bubunya. Ganjal bubu dengan kayu dan batu ya, agar bubu tidak hanya terbawa arus sungai. Bubu sengaja kami pasang di bagian hilir agar ikan yang lolos dari tangkapan warga bisa terjebak di bubu kami. Nah, sudah ramai kan? Warga sudah berkumpul di bagian hulu sungai. Kegiatan menangkap ikan beramai-ramai seperti ini kami sebut dengan sumelop. Sering kami lakukan ketika musim kemarau, karena air tak setinggi ketika musim penghujan. Kami membendung air sungai dan membelokkannya ke arah lain. Aliran sengaja dibelokkan agar salah satu bagian sungai debit airnya berkurang. Saatnya kita beraksi, kawan. Ayo, tangkap semua ikannya. Kita tidak boleh kalah dengan warga yang lain. Ada sekitar 200 orang lebih yang datang di acara sumelop ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya bersaing untuk mendapatkan ikan. Ada yang dapat ikan banyak, ada juga yang sedikit. Tapi mereka tetap bahagia loh. Karena di acara sumelop ini yang paling penting adalah kebersamaannya. Di sungai Lugumoh ini, tradisi sumelop sudah dilakukan semenjak zaman kakek nenek kami. Aliran airnya berasal dari Gunung Sengamata. Jadi ketika musim kemarau, sungai tetap mengalir walaupun airnya berkurang. Satu persatu ikan buruan mulai tertangkap. Ayo, kumpulkan terus. Yuk, langsung kita periksa jebakan ikan yang kita pasang tadi. Mudah-mudahan kita dapat ikan banyak juga ya. Ikan hasil sumelop dan jebakan bubu akan kita olah jadi masakan yang nikmat loh. Yuk, langsung saja semua hasil tangkapannya kita bawa. Perjalanan kami menuju rumah masih lumayan jauh, teman. Kami harus melewati jembatan tali terlebih dahulu. Makan. Oh, hai ya, iya napa abuah ya mentu, nona abuah apa mentu? Wah, untungnya ada paman. Kalau enggak kan, kita nggak bisa pulang nih. Jembatan tali seperti ini masih lumayan banyak loh. Biasanya dipakai untuk perjalanan warga dari rumah menuju kebun.
Kalau tidak biasa sih, pasti dagdikduk. Terima kasih Paman sudah membantu kami. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangannya. Beberapa warga desaku mengolah ikan hasil tangkapan sebelum dibawa pulang. Tujuannya agar ikan lebih awet dan lebih ringan untuk dibawa. Setelah dibersihkan, tambahkan ikan dengan garam. Yang banyak ya teman. Semakin banyak garamnya, semakin awet ikannya. Aduk terus sampai rata ke semua bagian. Kami sengaja mengolah ikannya di sekitaran sungai agar mudah membersihkannya. Kami akan mengasapi semua ikan ini agar dapat dimasak lagi setelah sampai di rumah. Caranya gampang kok. Ikan yang sudah bersih langsung disusun dengan rapat. Usahakan jauh dari api atau sumber panas, karena yang dipakai hanya asapnya saja. Agar api menghasilkan asap yang banyak, tutup dengan dedaunan yang ada di sekitar. Tuh kan, asapnya langsung banyak. Agar asap tidak langsung terbuang keluar, tutup ikan memakai daun. Asap akan sedikit tertahan dan bagian atas ikan juga menjadi ikut terkena asap. Pengasapan memerlukan waktu yang lumayan lama, sekitar 3-4 jam. Woi, pom tepu ya, kamu tahu. Tuh kan, semua ikan dan kayu sudah berwarna coklat kehitaman. Tandanya ikan sudah siap dibawa. Oh iya teman, asap ini dapat mengawetkan ikan dan menambah aroma menjadi lebih nikmat. Perut kita sudah lapar nih. Yuk, langsung saja kita bawa pulang semua ikannya. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya memasak. Kami akan membuat 2 jenis makanan, kerling panggang dan tumis rebung, untuk menyambut hari ulang tahun adikku. Untuk tumisan kerling, ikan panggang harus dipotong kecil-kecil agar semua bagian terkena bumbu dan matang sempurna. Untuk bumbu pepesnya lumayan lengkap loh. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai merah. Ulek semua bumbunya sampai halus. Sambil menunggu semua bumbu halus, kakak menyiapkan rebungnya. Yaps, rebung atau bambu muda harus dipotong tipis-tipis agar ketika direbus, rasa pahit di rebung hilang. Oleskan bumbu yang sudah halus ke ikan. Tambahkan bumbu yang sudah dicincang kasar. Lalu bungkus dia memakai daun. Kami memakai daun khas daerahku. Kami menyebutnya daun kulu. Agar tidak terbuka ketika dipanggang, ikat kuat-kuat daun memakai pelepah pisang. Kalau sudah siap, tinggal panggang deh. Gunakan api yang sedang-sedang saja ya, karena ikannya sudah setengah matang. Sin, ya bantu akak kali Ya. Bumbu tumisannya juga sudah halus. Langsung saja kita masak masakan kedua. Semua masakan di Aceh belum lengkap tanpa daun yang satu ini. Ada kapulaga, daun salam, daun serai, dan jangan lupa daun wajibnya, yaitu daun temuru. Setelah itu, baru bumbu halus. Setelah bumbu mulai tercium harum, masukkan rebung yang sudah direbus terlebih dahulu. Agar tidak gosong, masukkan sedikit air. Tambahkan bunga bakalah alias kecombrang ke tumisan agar aroma amis ikan berkurang. Mudah-mudahan jadi bagi anu yang soleh, sukses.
ke masa depan. Ja, tayo pajokan duri le baju siapa? Hari ini adikku Aziz berulang tahun. Kita peringati dengan menyantap hidangan sederhana ini. Yuk, langsung saja kita santap. Ini dia hasil masakan kita. Gak cuma menarik, tapi dijamin mangat alias enak. Ayo paman-paman dan ibu-ibu, dihabiskan ya.